Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat di rumah ya. Oke, jadi sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana semangat anak-anak? Jadi hari ini ibu akan mengulang materi minggu kemarin, itu tentang pengertian, fungsi, dan ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Nah, ibu sudah melihat hasil kuis kemarin. Jadi menurut ibu kalian masih belum terlalu paham tentang apa itu pengertian iklan, apa itu slogan, dan apa itu poster. Dan kalian masih bingung bagaimana cara membedakan mana yang iklan, mana yang poster, dan mana yang slogan. Kemudian kalian juga masih bingung untuk membedakan jenis-jenis iklan, kemudian jenis slogan, jenis poster, dan contoh-contohnya. Nah, sekarang ibu akan mengulangi materinya ya. Silahkan dengarkan dengan baik-baik. Jadi untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari si iklan. Dengarkan ya. Jadi untuk pengertiannya kalian tidak perlu bingung. Jadi sebenarnya banyak sekali pengertian tentang iklan. Tapi pada intinya kalau iklan itu adalah sebagai ajang promosi. Jadi iklan itu bisa menawarkan barang maupun jasa. Nah, iklan di sini berarti sifatnya penawaran atau biasanya misalkan identik dengan penjualan, itu iklan. Nah, iklan di sini seringnya dipasang di mana? Bisa di media massa, itu sering. Misalkan bisa di koran, itu bisa iklan. Misalkan lowongan pekerjaan, nah itu iklan ya. Jadi sekali lagi iklan itu dipasang di media massa, bentuknya penawaran baik barang dan jasa. Kalau misalkan barang, misalkan kita menawarkan tentang produk ini mie, atau tentang produk sabun, atau misalnya produk tentang perabotan rumah tangga, kalian pasti sering banget menotifikan. Nah, itu adalah iklan yang ditawarkan di sana, mau iklan mie, iklan sepatu, iklan baju, atau mungkin iklan makanan. Nah, itu iklan. Jadi iklan itu dipasang di media massa. Nah, untuk ciri-ciri iklan kalian juga jangan bingung ya. Untuk ciri-ciri iklan itu sifatnya yang pertama itu sebagai ajang promosi. Jadi iklan itu memang ya gunanya untuk promosi. Kemudian yang kemarin ibu jelaskan, iklan itu sebagai reminder. Nah, reminder di sini itu sebagai pengingat. Pengingat bagaimana? Karena di sini tuh sebagai pengingat masyarakat kalau ternyata ada produk yang baru. Nah, misalkan kalau kita yang melakukan produk biar dikenal oleh masyarakat, pasti kita akan mengiklankan kan. Nah, makanya misalkan sekarang Bu Widya ingin memiliki produk baru yaitu produk shampoo. Nah, Bu Widya ingin shampoo itu dapat terkenal dan dapat dibeli oleh masyarakat. Nah, gimana caranya? Kita pasang iklan di televisi. Nah, itu sebagai pengingat agar konsumen itu tahu, oh ternyata ada produk shampoo. Nah, seperti itu, yaitu iklan. Nah, untuk fungsi iklan selanjutnya itu sudah masih banyak. Tapi yang ibu evaluasi dari kemarin itu kalian banyak salahnya di yang iklan sebagai reminder. Nah, kemudian iklan itu kan banyak jenisnya ya. Nah, kemarin ibu juga sudah evaluasi, sudah lihat hasil kalian banyak yang belum mengerti tentang jenis-jenis iklan. Misalkan iklan tentang pengumuman, iklan layanan masyarakat. Nah, di sini iklan layanan masyarakat berarti ya iklan yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Biasanya berkaitan dengan pemerintah. Nah, kemudian di situ kemarin juga ibu sudah evaluasi, ternyata kalian banyak yang salah di iklan baris. Nah, iklan baris ini masuk ke dalam jenis iklan. Iklan baris di sini itu berarti iklannya yang ada di koran ya, iklannya ada di koran. Jadi iklannya biasanya itu singkat-singkatan, dan biasanya kalau di koran disebutnya iklan kecil. Nah, di sini ibu sudah memberikan contoh dari iklan baris.
Contoh misalkan penjualan rumah, berarti dijual. Kata dijual di sini berarti akan disingkat menjadi DJL. Kemudian misalkan mobil berarti kita singkat dengan MBL. Jadi iklan baris itu ciri-cirinya banyak singkatan, yaitu iklan ya. Nah, kemudian kemarin juga tadi Ibu juga sudah evaluasi lagi, kalian ternyata banyak yang salah atau belum tahu pengertian dari si slogan. Nah, slogan itu intinya ciri-cirinya itu berarti berisi kata-kata. Jadi slogan itu hanya kata-kata saja, tidak ada gambarnya dan tidak ada suara. Jadi hanya kata-kata. Isinya apa? Isinya adalah motivasi, ya, atau visi, motivasi, agar orang yang membaca slogan itu bisa tergerak, ya, untuk mengikuti apa yang ada di slogan. Contoh, kebersihan sebagian dari iman. Nah, ketika kita baca, pasti kita akan tahu, oh ternyata kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, seperti itu slogan. Jadi slogan itu adalah kalimat pendek yang isinya memotivasi, mengajak kita untuk berbuat sesuatu. Itu slogan. Slogan itu biasanya dipasang di bisa sekolah, di perpustakaan, misalkan ada di tempat umum bisa, cuma tidak lebih banyak ada di sekolah atau misalkan ada di perpustakaan. Seperti itu slogan. Nah, kemudian poster di sini itu adalah plakat yang biasanya dipasang di tempat umum, di jalanan. Nah, poster di sini harus dipasang di tempat yang strategis. Misalkan ada di rumah sakit bisa, sekolah juga bisa, di jalan juga bisa. Nah, poster di sini itu isinya adalah gambar dan tulisan, tidak ada suaranya. Jadi kalau iklan itu berisi gambar, suara, ilustrasi, atau gerak, itu iklan. Kalau poster itu hanya berisi gambar dan kata-kata, itu tidak ada yang namanya suara atau gerak. Nah, slogan itu hanya berisi kata-kata, ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu adalah iklan, slogan, dan poster. Nah, poster di sini kemarin juga sudah Ibu lihat hasil kuis kalian, banyak juga yang salah tentang pengertian si poster. Di sini kita kan belajarnya iklan, slogan, poster, tapi masih saja ada yang memilih baliho. Nah, baliho di sini itu termasuk dari poster sebenarnya. Contoh poster itu baliho, tapi tidak masuk ke dalam kriteria iklan, slogan, dan poster. Seperti itu ya. Nah, kemudian poster itu juga banyak jenisnya. Nah, ada poster kegiatan, berarti posternya itu berkaitan dengan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh lembaga. Nah, itu poster kegiatan. Ada poster pendidikan. Nah, poster pendidikan berarti yang berkaitan tentang pendidikan, ya. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, misalkan itu contoh dari poster pendidikan. Kemudian poster layanan masyarakat, berarti posternya yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, pemerintahan. Misalkan ada KB, keluarga berencana, misalkan ada posyandu, itu masuk ke layanan masyarakat, ya, bukan masuk ke kesehatan. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi yang Ibu catat dari yang kemarin, yang dari kuis, Ibu sudah menyimpulkan kalau kalian masih bingung di pengertian si iklan, pengertian slogan, dan pengertian poster. Ibu ingatkan sekali lagi, kalau iklan berarti sifatnya sebagai ajang promosi yang menawarkan barang dan jasa di media massa, misalkan televisi, di YouTube, atau di Instagram. Nah, itu iklan. Nah, iklan itu jenisnya sangat banyak. Nah, ada iklan baris, ya, ada iklan niaga. Nah, iklan niaga di sini berarti iklannya itu ya menawarkan barang atau produk dari perusahaan. Contohnya shampoo.
Nah, niaga ini berarti berkaitan dengan barang-barang yang akan ditawarkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ada iklan baris. Iklan baris berarti di sini itu ya iklan yang hanya dimuat di koran, media cetak. Itu iklan baris ya. Nah, kemudian untuk slogan itu adalah kalimat pendek yang isinya memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Itu slogan. Ingat ya, slogan itu hanya kalimat pendek. Ya, Nak. Kemudian ada poster. Nah, poster di sini berarti itu adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Ya, berarti plakat itu hanya di tempat umum, dan ciri-ciri poster itu isinya gambar dan kata-kata, tidak ada gerak, tidak ada suara. Kalau slogan hanya kata-kata saja, kalau poster gambar dan kata-kata. Jangan sampai terbalik ya. Nah, seperti itu. Semoga kalian setelah melihat video ini kalian bisa paham ya tentang iklan, slogan, dan poster. Jadi untuk pengertiannya, fungsinya, dan untuk ciri-cirinya dan juga perbedaannya ya. Semoga kalian paham. Sekian penjelasan dari Bu Widya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.